Oke, sekarang berikutnya kelompok pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ngawi. Di sini di hasil dari diskusi kelompok umum, pertanyaan yang pertama yaitu apa terjemahan kata syukur dalam bahasa Indonesia, Jawa, Inggris. Menurut kelompok saya, kalau kata syukur terjemahan Indonesia, Jawa, Inggris ini tidak ada. Kemudian apa saja kemudian makna syukur kalau di kelompok kami yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Lawan kata. Ini masih penjelasan nomor 1. Oke, kalau ada atau tidak ada apa maknanya bagaimana? Silakan. Kemudian yang kedua, apa lawan kata makna dari kata syukur? Jadi kalau kata syukur tadi kan apa tadi? Menerima. Berarti lawan katanya itu mengeluh menurut kelompok saya. Berarti mengeluh apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya diberikan gaji tetap kurang terus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja yang Anda syukuri? Satu yaitu Sebentar. Jadi mengeluh itu bukan lawannya syukur. Efek orang yang tidak bersyukur akan mengeluh terus. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak bersyukur maka akan mengeluh terus hidupnya. Bukan lawan itu, efek. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa saja yang Anda syukuri? Yang paling utama yaitu nikmatnya sehat baik secara jasmani maupun rohani. Sebentar. Apa betul sehat itu nikmat yang paling nomor 1? Oh, jadi saya. Ya. Nikmat iman. Nomor 1 apa kira-kira? Nikmat Iman. Ya. Itu di bawahnya Iman Islam. sama itu maksudnya. Jadi jangan sehat jangan dijadikan nomor 1 ya. Sehat penting, tapi bukan paling penting. Jadi kalau ada orang sehat terus dibuat merampok, tidak ada tidak sakit aja orang kayak gitu. Ya kan enggak? Iya kan? Gara-gara sehat dia terus ngantemi orang, gara-gara sehat dia terus nabrak orang, sembarangan berbuat zalim. Nah, nikmat paling tinggi adalah nikmat iman. Gitu ya. Oke, terus. Kemudian pertanyaan yang keempat, kenapa manusia perlu bersyukur atau tidak perlu bersyukur? Jawabannya yaitu perlu bersyukur, karena dengan bersyukur kita semakin yakin bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, melainkan ada yang mengatur baik rezeki maupun umur sudah diatur oleh Allah. Kemudian yang kelima, faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur? Jawaban nomor 5 dari kelompok kami yaitu yang pertama itu jernihnya pikiran. Kemudian yang kedua jernihnya hati. Baik, Mas Sidri, syukur itu memang ada yang dengan ucapan, ya, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan hati. Gitu ya. Jernihnya hati tadi itu. Jadi syukur itu ada yang sewaktu-waktu, ada orang yang syukur itu terus menerus tanpa jeda. Pokoknya syukur terus, itu orang yang hatinya bersih. Dan itulah orang yang bahagia hidupnya. Maka Allah dalam Al-Quran menyebutkan inna hadainahu sabilah imma syakiran wa imma kafura. Saya tunjukkan manusia dua jalan, ada jalan syukur, ada jalan kufur, syakir atau kafir. Nah, berarti syukur itu jalan hidup, gitu ya. Jadi sepanjang hidup tidak pernah tidak bersyukur. Nah, itu orang yang hatinya diberi izin yang tadi oleh Allah Ta'ala. Jadi hati terus bersyukur kepada Allah.
Nah, sedangkan ada orang yang kufur itu jadi jalan hidupnya. Pokoknya pinter, ini karena aku, karena orang tuaku, nah itu, karena ujianku, gitu ya. Kalau kaya dia, wah ini karena jadi kayaku, ini karena aku rajin bekerja dan seterusnya. Itu orang kufur menjadi jalan hidup. Nah, orang disebutkan kalau orang kufur kan akan disiksa yang pedih oleh Allah Taala, gitu ya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur akan siksaku sangat pedih. Kenapa gitu? Karena kalau orang itu kufur, manusia tidak akan bisa menyanggah hidupnya. Tidak akan bisa menyanggah. Karena dia tidak punya sandaran dalam hidupnya. Contoh saya begini, contoh. Misalnya kita kehilangan uang. Kehilangan uang misalnya, saat uang hilang. Nah, kalau orang jalan hidupnya syukur, meskipun hilang uang kan tetap bersyukur. Iya ya. Kalau orang tidak bisa bersyukur, sudah uangnya hilang, sedih lagi. Karena tidak bisa menemukan bagaimana cara mensyukuri hilangnya uang. Benar ya? Jadi hilang uang juga tidak kembali, tambah sedih. Jadi tersiksa hidupnya. Jadi ada ketersiksaan. Jadi apa ya? Siksaku pedih karena tidak bersyukurnya itu. Karena tidak bisa menemukan hilang uang itu harus disyukuri. Uang tetap hilang, masih ditambah ditindihin oleh kesedihan. Itu namanya ada filosofi. Jadi orang yang tidak bersyukur hidupnya seperti itu. Tapi kalau bersyukur, ini uangku hilang, uang gak apa-apa lah, alhamdulillah, uang hilang. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya hidup ya, bukan rezeki saya. Atau mudah-mudahan ini ada orang lain yang butuh, sudah saya jelaskan. Ada dia kan uang yang tetap hilang, tapi hatinya kan nggak sedih. Ya. Ada orang yang uangnya hilang, hatinya juga sedih. Nah, di situ. Jadi kalau dari kamu sampai definisi syukur itu bukan berkurang atau bertambahnya harga benda, tetapi kemampuan si pelaku atau manusianya untuk menemukan bahwa apapun yang terjadi itu dia yang terbaik, sehingga dia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru yang akan membuat dia gembira. Dulu di Pati ada kiai yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Bukan ini tolong ceritanya. Ya, tepatnya di Sulang. Jadi namanya Mbak Sahid Bayakam. Hidup beliau itu apapun yang terjadi selalu kata-kata pertama alhamdulillah. Kesandung alhamdulillah. Apapun sehingga terkenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Sampai beliau sakit pun alhamdulillah. Jadi jalan hidupnya itu berterima kasih dengan selalu mengucapkan, dan itu didohirkan. Kan kita bisa saja itu tidak kita dohirkan, tapi itu didohirkan dengan terus-menerus. Kenapa? Karena manusia itu butuh cermin. Kalau Anda cuma diem-diem toh, Anda nggak mengenali dirinya. Anda harus keluar. Tadi yang diucapkan oleh Mbah Nun. Keluar itu sebenarnya bukan untuk mengenali kembali. Akhirnya Anda tahu kenapa zikir itu kita ucapkan, walaupun kadang-kadang ucapannya di dalam Pak ya, di dalam tapi ada ucapan itu. Itu untuk mengingatkan, karena itu untuk mengingatkan. Selalu itu, karena manusia cenderung lupa. Itu prinsip pertama. Dulu juga kemudian kalau tadi terkait dengan sakit, saya juga punya guru juga, Kiai Abdullah Salam. Saat sakit parah, jawabannya tadi ini terkait dengan nikmat. Ini nikmat. Artinya orang tidak melihat itu, yang dilihat Allah. Ketika Anda melihat Allah, maka semua syukur. Saya tambahin jawaban Pak Muzamil tentang bahwa kufur itu menyakitkan. Saya ingat kata, boleh biasikil kan? Kalau ada tolak, ada kufur di sikil Anda. Nggak bisa jalan kan? Di bahan ini, beda. Kafir kalau ada tangan, Anda tidak syukuri, caranya mensyukuri, Anda pakai. Kalau enggak, Anda tersiksa nggak? Punya tangan tapi kafir, nggak punya tangan. Bisa menang. Kan tersiksa sendiri. Itu contoh yang dipakai Pak Muzamil tadi yang kedua. Sebenarnya Anda yang kalau semua ini kalau nggak ada syukuri, Anda nggak bisa apa. Nah, Anda memanfaatkan itu mensyukuri. Problemnya tadi kan
memanfaatkannya untuk menambah kesyukuran Anda atau malah kufur. Itu saja problem utamanya. Jadi banyak itu selalu menunjuk jalan dan tidak gampang selalu melihat sisi positif. Ketika alhamdulillah itu kita selalu melihat sisi positif dari orang yang berbeda-beda. Tak tambah sedikit gini, saya mau kembali ke titik jajannya yang tidak percaya. Ayo saya yang tidak percaya terhadap kehadiran manusia di dunia itu. Saya orang percaya kalau tentang kehadiran manusia, kemanfaatan kemanfaatan kehadiran manusia di dunia itu siapa? Ada dua pihak. Satu, iblis itu karena dia enggak dengki, jelas menyatakan. Tapi yang lainnya malaikat nggak percaya, skeptik, ragu-ragu. Jangan-jangan ini dia manusia. Saya percaya siapa? Saya percaya siapa? Yang percaya pada manusia bisa? Allah. Nah, Gusti Allah, tak. Artinya kita turun itu karena kepercayaan Allah percaya pada kita. Bukan kita tidak percaya. Nah, malaikat itu kan penilaian yang sebenarnya ragu pada kita. Karena itu ini agak melejat. Kenapa ada sebutan ulil azmi? Azmi itu apa? Ya, aku orang Arab tapi kita iso bahasa Arab. Azmi itu apa? Jajannya orang-orang Arab bukan sama orang itu juga. Belajar mereka. Azmi itu apa? Tekad yang kuat. Nah, ulil 5 nabi itu sebut nabi yang tekadnya kuat. Nabi Nuh ini di tengah masyarakat yang enggak ono bantu gawe kapal diwuna-wuna ini wong akeh. Dan karena tekadnya kuat enggak pernah berhenti. Karena kenapa tekadnya kuat? Percaya pada Allah. Nabi Ibrahim itu kayak apa ceritanya? Bahkan malaikat teko, tak tunggu gue ya. Kan nek kecuali Allah yang menyuruh. Itu butuh tekad. Dan Anda untuk hidup, untuk syukur itu. Kalau kata yang Pak Ida azam, kalau Anda sudah berazam, katakan kalau Allah mesti benar. Yang kita takut kan jajan ini, aku meh nempel kain. Ini kok harus suara macam-macam. Saya para jumlowati. Kalau suara macam-macam, aku nggak ngerti. Ini azam lupa mesti kecekal nih. Ini azam lupa pasti banyak. Semua usaha manusia itu pasti gagal di tengah ketika azamnya runtuh. Kanjeng Nabi ini dewe kaya apa tuh? Sampai hari ini masih diumen-umen itu nggak Kanjeng Nabi. Ada profesor di kemarin yang saya lucu kalau kita melihat orang itu dari sisi tertentu lucu. Kan mungkin apa tuh di kalau bisa lagi tuh. Saya melihat perdebatan seorang profesor dari Inggris yang mengatakan dengan data-data yang seolah-olah ilmiah. Nek gue gak ada dasar itu gue akan terpengaruh. Menyimpulkan Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak ada. Itu dibuat oleh Ibnu Malik. Betul. Wah, dia punya macam-macam. Dan itu hanya berhasil dipatahkan semua oleh seorang yang kita Wahabi. Ini dengan cara yang santun, jeblok kayak semua. Artinya bukan zaman waktu hidup sampai hari ini pun di mana-mana. Saya tidak putuskan putus itu dengan ini saya gitu. Banyak orang yang masih meritik dengan segala bentuk ya. Itu justru menunjukkan kebesaran. Asalnya kuat ya, di mana ini orang peduli. Dan asalnya kuat, Allah mesti nurut. Karena itu salawatnya orang Islam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus salawat yang disusun oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Wa ala ali. Karena itu contoh bagaimana pegang teguh sama Allah langsung. Dan dengan begitu Anda bisa alhamdulillah terus. Itu syukur yang sebenarnya. Menurut Anda. Jadi rasa syukur itu kamu selalu mengatakan pandangan hidup atau bagian cara hidup. Kalau kita urai secara akademis, syukur itu ilmu, tapi juga ideologi. Ilmu itu artinya Anda punya argumentasi kenapa bersyukur. Anda punya keyakinan bahwa
dengan Anda bersyukur, Anda akan menemukan sesuatu yang nanti akan Anda syukuri juga, apapun keadaannya. Jadi ada dua cerita, satu seorang supir di Aljazair di Mesir kalau nggak salah, mau mengcover perang di Nigeria dan naik truk, kemudian bannya meledos si supirnya bilang alhamdulillah, wartawannya bingung tuh alhamdulillah. Terus supirnya mengatakan sing blok ning siji ora loro. Setelah itu jalan lagi jeblok meneh dan loro alhamdulillah meneh, dan wartawannya tidak paham lagi kenapa alhamdulillah. Dia bilang tidak semua bannya akan hanya dua, dokter dan kami seolah waspada. Kemudian jeblok kabeh, tetap saja alhamdulillah. Terus bahkan tidak itu setelah dijaga mengcover peperangan di Nigeria, setelah begitu supir mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah dia iki ning bane sing meledos itu AC pedot. Nek AC pedot kan kene diserai sapa-apa. Nek ban isi sedhiku. Jadi selalu orang syukur adalah ilmu yang membuat orang mencari dan menemukan hal-hal yang membuat peristiwa itu menjadi baik di pandanganmu. Kalau geologi misalnya gini, ada Nabi Musa disuruh Allah untuk mendatangi seorang hamba Allah yang sakit. Terus Allah mengatakan kamu mintalah doa kepada orang sakit itu, sama dengan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat mencari Uwais Al-Qarni itu. Nah ternyata ketika Nabi Musa mendatangi orang itu, wangi lumpuh gemeter awake kalau meripati mendulu ini mendulu metu kalau meripati bola mata itu keluar dari kelopaknya, sehingga Nabi Musa tidak tega dan dia dekap orang itu dan mendoakan kepada Allah. Padahal pesannya Allah kan jalur dunia ditundungake. Saiki pertanyaanku, kowe cedak karo jalan pas loro apa pas waras? Jadi ada di loro karo waras. Ah, mulai gitu, tadi ilmu kudu pintar mikir. Tidak jadi sakit itu lebih baik daripada sembuh. Meskipun kalau Anda sakit lebih dekat kepada Allah dibanding ketika Anda tidak sakit yang begitu. Ojo njur mergo pitik sikil loro menungso sikil loro terus wong padha karo pitik lah ora. Jadi harus punya cara berpikir, harus punya kaifiyatul fikri, kaifiyatul tafkir, manhajul fikri. Terus si yang didoakan Nabi Musa didekap meripati mendulu rusuh. Musa kamu jangan mendoakan saya, nanti Allah mengabulkan susah saya. Itu susah bagaimana Anda sakit kayak gini. Dia mengatakan saya ini bisa sangat dekat kepada Allah karena saya sakit ini. Kalau saya sembuh saya khawatir tidak sedekat itu lagi saya kepada Allah. Jadi gue ada tadi Nabi Musa mau tadi yang saya meripati mendulu. Ya, makanya harus bisa manhajul fikir tadi itu. Jadi itu sangat penting. Syukur itu butuh ilmu, syukur itu butuh cara berpikir, syukur itu butuh azmi atau butuh keyakinan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah yang terjadi pada Anda pasti ada rahasia kebaikan di baliknya, pasti ada. Cuman kita harus kreatif untuk mencarinya. Dijenengi hikmah. Ning kowe nek ana wong loro aja ngomong hikmah, kudu nyowonge. Ana wong loro kadang-kadang terus ngomong Mas tenang wae. Bela hikmah. Itu ana wong meneh ayo ngomong hikmah wae, ayo ngomong hikmah. Itu nyowae niku. Nek wong sengsara ya hadapilah tidak dengan ilmu atau nasihat. Wong sengsara itu hadapi dengan cinta kan gitu. Nah cinta itu ikut memperhitungkan apa yang sebaiknya Anda ucapkan. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu di berbagai tempat, di mana orang perlakuan orang sakit itu secara sangat salah, meskipun benar, mulanya benar karena masjid, saya nomor siji ape, kudu bener neng bener kudu ape, orang neng ape
tapi yang bijaksana. Makanya untuk ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil khair, tidak bil haq, tapi bil hikmah. Jadi hikmah atau kebijakan kebiasaan itu lebih tinggi dari kebaikan, lebih tinggi dari kebenaran. Nah ini harus jadi ilmiah namanya. Jadi gue urusan apa wae ning dagangmu, gaweanmu ning kantormu, ning kampungmu dan seterusnya harus mengutamakan hikmah, mengutamakan kebijaksanaan. Jangan menutup dengan kebenaran, karena kebenaran belum tentu baik dan kebaikan belum tentu bijaksana. Misalnya aku tahu di traktir koncoku seniman untuk honor kayak banget, terus dia berbuat kayak sama saya, jak mangan selesai warung satu, jak mangan warung jenengan. Jadi saya sehari itu 6 kali diajak ke warung sama dia, langsung dibonceng dia berbuat baik, tapi sangat tidak bijaksana kalau saya, karena aku mentang-mentang aku kewe dua aku ditraktir nanti pengen dalam satu rentang waktu yang sama. Misalnya mudah-mudahan syukur menjadi ilmu kita bersama, menjadi ideologi kita bersama, menjadi pandangan hidup dan cara hidup kita bersama. Karena rasa syukur ini menurut Allah azidannakum, mesti ditambahi gue, tambahan ini tidak harus kita harga rendah, tapi selalu ditambahi hal-hal yang akan membuat Anda lebih nyaman, lebih bahagia dan lebih tentram, lebih Anda menjaga ini atau sampai lagi.